Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dini Aulia dengan NIM 201110003, Urmila 201110035, dan Armala dengan NIM 201110036. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai talak. Berikut pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian talak, yang kedua dasar hukum talak, yang ketiga macam-macam talak, yang keempat rukun dan syarat talak, yang kelima talak di tangan suami, yang keenam persaksian talak, dan yang terakhir hukum menjatuhkan talak. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian talak. Secara etimologi, talak berarti pemutusan ikatan. Kata ini berasal dari kata al-itlaq, yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Selain itu, perkataan talak memiliki dua arti. Yang pertama, arti umum, yaitu segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Yang kedua, yaitu dalam arti yang khusus. Dalam arti khusus, talak memiliki arti yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Sedangkan dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1, dan dari 1 menjadi hilang hak talak itu, yakni terjadi dalam talak raj'i. Selanjutnya, dasar hukum talak. Dasar hukum talak terdapat dalam firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 1-2, yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." Dan arti dari ayat yang kedua yaitu, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Selanjutnya ada juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Selain dari Al-Quran, ada juga hadis
yang menceritakan sebuah kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dari istrinya dalam keadaan haid. Itu dilakukan di masa Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan masalah ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun bersabda, yang artinya, hendaklah ia merujuk ke istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia Ibnu Umar mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al-iddah bagaimana yang telah diperintahkan Allah. Selain itu, Islam tidak pernah menganjurkan apalagi mendorong untuk talak. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud bersabda dari Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. C. Macam-macam talak. Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Talak roja'i adalah talak di mana suami masih mempunyai hak rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa harus melalui akad nikah yang baru selama mantan istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah. Hal ini seperti firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. 2. Talak bain. Talak bain ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama bagin sugro, yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbarui akad nikah. Yang termasuk talak bain sugro ialah A. Talak sebelum berkumpul. B. Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu. C. Talak karena aib, cacat badan, karena salah seorang di penjara. Talak karena penganiayaan atau yang semacamnya. Bain kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu, serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Talak dengan ucapan. Talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Talak dengan tulisan. Talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara, bisu, dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.
Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak. Sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. D. Talak dengan utusan. Talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami menalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. Rukun dan syarat talak. Syarat talak yang pertama ialah orang yang melakukan talak adalah suami sah dalam pernikahan. Kedua, orang yang menjatuhkan talak telah balik atau dewasa. Ketiga, orang yang mengucapkan talak tidak linglung, bingung, atau sedang tidur. Keempat, istri yang ditalak harus dalam keadaan suci. Kelima, memperhatikan redaksi talak bahkan niatnya. Rukun talak. Orang yang menjatuhkan talak, lafal talak, dilakukan dengan sengaja. Wanita yang dihalalkan atau istri menguasai istri tersebut. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu talak di tangan suami. Talak sesungguhnya hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan talak oleh suaminya. Namun, Islam tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang, apalagi kalau hanya karena menuruti hawa nafsunya saja. Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah dibandingkan istri. Suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suaminya. Yang keenam, persaksian talak. Kebanyakan fuqaha berpendapat talak sah tanpa adanya persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak tanpa ada kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami, sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan talak itu menjadi sah. Yang ketujuh, hukum menjatuhkan talak. Pada dasarnya hukum talak itu boleh, akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri. Maka hukum talak dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajiban sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini, istri berhak menuntut talak dan suami wajib menuruti si istri. Jangan biarkan istri terkantung-kantung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan akan tetapi tidak dijamin hak-haknya. Yang kedua, talak itu diharamkan jika tanpa alasan yang benar. Diharamkannya talak karena adanya unsur penganiayaan atau menyakiti istri yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Talak juga bisa haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci. Yang ketiga, talak menjadi makruh apabila talak dikatakan tanpa adanya sebab, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang benar. Sedangkan Nabi menamakannya halal tidak haram. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah nonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.